Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama ingkang tansah kula bani sedaya tenggo-tenggo punapa ingkang dados tetesan-tetesan ilmunipun. Muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, memberikan nikmat, memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga kita semua selalu dibimbing, dituntun untuk selalu menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit uraian tentang 4 golongan yang senantiasa dirindukan oleh surga. Adapun 4 golongan tersebut adalah: yang pertama, talilul Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang-orang yang senantiasa membasahkan lisannya dengan bacaan-bacaan Al-Quran, orang-orang yang senantiasa menjaga bacaan Al-Quran. Di dalam kehidupannya dia selalu bercinta, bermesraan dengan bacaan-bacaan Al-Quran, menikmati bagaimana indahnya kata-kata, lantunan, kalimah-kalimah dalam Al-Quran. Semoga kita semua senantiasa diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan, selalu bisa bercinta dengan Al-Quran, selalu bermesraan dengan Al-Quran, karena begitu megahnya, begitu indahnya, begitu mulianya Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, man hafidhil lisan, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga dalam lisannya, menjaga dalam perkataannya kepada siapapun, kepada saudara, kepada anak-anak, kepada anak didik, kepada murid, kepada lebih-lebih kepada guru-guru kita, kepada alim ulama, selalu senantiasa menjaga lisannya. Karena lisan itu adalah senjata yang paling berbahaya bagi kehidupan kita. Saking lisan punika, saking tajamnya itu melebihi samurai, sehingga dapat menggores, dapat menebas apapun yang ada di depannya. Lisan itu licinnya melebihi minyak yang berada di dalam lantai, sehingga siapapun yang lewat di dalamnya bisa terjerumus, bisa tergelincir karena saking licinnya. Begitu juga dengan lisan. Halusnya perkataan yang melincirkan kita dalam tergelincirnya dalam kejerumusan, yang bisa mengakibatkan sesuatu, mengakibatkan perkataan itu menjadikan sakit, menjadikan penderitaan bagi orang lain. Makanya saking mulianya orang yang bisa menjaga lisan, dia senantiasa akan dirindukan oleh surga. Semoga kita semua selalu diberikan bisa menjaga lisan-lisan kita dari perkataan-perkataan yang menyakitkan bagi orang lain dan perkataan-perkataan yang membawa mudarat bagi kita sendiri. Adapun yang ketiga, wa mud'imil ji'an, wa mud'imil ji'an. Wa mud'imil ji'an adalah orang-orang yang suka memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan. Orang yang suka memberikan makanan
memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Ya, ini kadang kita itu merasa berat untuk memberikan sedikit rizki yang kita miliki untuk diberikan kepada orang lain. Padahal ada di bawah-bawah kita yang lebih merasakan, bahkan untuk makan pun, bahkan untuk membeli sesuap nasi pun tidak bisa. Makanya dalam kebesaran, dalam keagungan jiwa-jiwa orang yang selalu lapang untuk memberikan rezeki kepada, memberikan sedikit rezekinya, memberikan makanan kepada orang-orang yang kelaparan, yang dia yang diberikan itu merasa tertolong sekali dengan apa yang diberikan oleh si dermawan itu, sehingga kehidupannya bisa tersambung untuk melangsungkan kehidupannya dalam memberikan makanan, asupan untuk melangsungkan kehidupannya. Karena boleh jadi di sekitar kita itu ada beberapa orang yang bahkan untuk makan pun sulit untuk mendapatkannya. Tapi kadang untuk mempunyai jiwa yang lapang, mengerti sekitarnya, untuk mencari atau ketika menemui orang-orang yang seperti itu, kadang tertutup hatinya untuk bisa memberikan sedikit rezekinya untuk melangsungkan kehidupannya. Karena kadang orang-orang itu tertutup hatinya, mengakui bahwa semua rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu adalah milik kita sendiri. Padahal semua rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu adalah titipan Allah yang selalu harus kita tasyarufkan, yang selalu harus kita berikan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. Adapun yang keempat adalah washaimir Ramadan, orang-orang yang senantiasa melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan kita sebagai umat Islam dihimbau untuk senantiasa melaksanakan puasa dari terbit matahari sampai nanti terbenam matahari, untuk menahan nafsu kita, menahan amarah, menahan nafsu keinginan untuk makan, dan menahan nafsu-nafsu yang lain, ngeker ati kanggo mboten nglampahi sedaya kemawon. Adapun tingkatan-tingkatan dalam puasa Ramadan itu tidak sama. Ada kalanya puasa itu puasanya anak TK. Puasanya anak TK itu puasa manuk, puasa pincuk, puasa apalah itu, puasa yang disambung-sambung, dan itu hanya untuk melatih diri-diri anak-anak itu sehingga mengerti apa yang dinamakan puasa di bulan Ramadan. Adapun dalam syariat umat Islam itu puasa tergolong ada 3 golongan. Pertama adalah puasanya orang awam, yaitu hanya sekedar menahan nafsu makan dan minum dan menahan nafsu dalam melaksanakan hubungan suami istri. Adapun yang kedua adalah puasanya orang khawas. Puasanya orang khawas itu adalah bisa menahan nafsu makan, bisa menahan nafsu minum, bisa menahan nafsu kepada suami atau istri, dan juga bisa menahan hati untuk selalu untuk menjauhi dari segala kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun puasanya khawasul khawas adalah puasanya khusus, wabil khusus, itu adalah puasanya khawasul khawas, itu puasa yang di dalam bulan Ramadan itu penuh dilaksanakan untuk semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik di dalam bulan Ramadan, di waktu siang atau malam, dalam 1 bulan itu dipenuhi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tidak hanya untuk menahan nafsu, tidak hanya untuk menahan nafsu makan dan minum, menahan kepada suami atau istri, menahan amarah, menahan segala dari kemaksiatan, namun juga mengisi dalam penuh di bulan Ramadan itu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Adapun ada kekurangan, itu adalah kebodohan dari saya pribadi. Semoga Allah senantiasa memberi ampunan kepada saya dan menuntun diri saya untuk selalu senantiasa berjalan pada ilmu-ilmunya Allah. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.